Selamat malam kerabat Nightmare, saya Arman dan juga Mas Febri. Malam hari ini Nightmare Story hadir di Jawa Timur lagi, tepatnya di Gunung Kendil. Kita akan eksplor di sini karena katanya di sini ada kejadian di mana seseorang ditemukan sudah meninggal, kaku dan bersujud posisinya, Mas Febri. Kasus ini belum terpecahkan, apakah bunuh diri atau akan dibunuh. Tapi yang jelas malam hari ini kita coba untuk merasakan atmosfer yang ada di Gunung Kendil. Karena satu hal lagi ya Mas Feb, waktu kita datang ke Madiun, kita sempatkan tanya-tanya ke orang sekitar, bahkan di alun-alun pun kita kan sempat nanyain kan tempat angker di Madiun ini tuh di mana gitu. Banyak sekali yang memberikan statement coba ke Gunung Kendil Mas. Dan malam hari ini kita sudah berada di Gunung Kendil ya. Mas Feb, belakang kita ini pohon lumayan gede dan memang atmosfernya ya cukup mistis. Terus lingkungan sekitar mungkin nanti akan saya ajak ya untuk mengeksplor gimana sudut demi sudut dari Gunung Kendil itu sendiri. Kalau dari Mas Febri seperti apa nih Mas Feb? Ya, energinya cukup besar ya Mas ya di sini ya. Dan pohon ini adalah salah satu rumah makhluk gaib. Sini ada ini ya Mas yang dominan ya, yang energinya kuat ya. Sosok genderuwo ada di sini. Dan di sana pun masih banyak tempat-tempat yang jadi di sini apa ya, kayak jadi berkelompok gitu Mas, enggak yang lalu lalang sangat ramai sekali, enggak, tetapi berkelompok mereka. Jadi ada beberapa kelompok makhluk halus yang ada di ya. Gunung Kendil ya. Ini lokasinya cukup luas, jadi nanti mungkin saya akan mencoba lebih spesifik lagi, terutama juga dari informasi yang berkaitan dengan ditemukannya jasad seorang yang meninggal di sini ya. Mas Febri mungkin bisa sedikit terkoneksi dengan orang yang meninggal di sini. Barangkali kan Mas Febri punya kemampuan untuk ya. Sebenarnya core-nya masih di sini ya Mas. Orang tersebut core-nya masih di sini. Dan yang saya tangkap ada di sebelah sana. Agak ke sana. Ya di daerah situ. Nanti Mas Arman coba ke situ dan rasakanlah energinya gimana. Oke, tapi aman ya Mas? Insya Allah aman. Kalau gitu kita mulai ya kerabat Nightmare untuk penelusuran di Gunung Kendil, Madiun, Jawa Timur. Kita mulai untuk menelusuri Gunung Kendil. Ini kita datang ke sini malam. Cuman kalau dilihat tuh mungkin kayak di Semarang itu kayak Brown Canyon gitu kali ya. Karena ada tebing-tebing dan tempatnya luas. Dan walaupun kita nggak sampai atas ya, kita tuh sudah setengah dari daerah Gunung Kendil itu sendiri. Dan ini saya berjalan mulai masuk lebih dalam lagi ke sisi sebelah kanan dari tempat saya opening. Walaupun tadi sebenarnya dikasih tahu Mas Febri itu di sebelah sana. Ini di atas tebing tuh ada pohon. Dia sendirian.
dari sini ada suara kayak sesuatu diketok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba makin masuk lagi. Seperti tadi ditunjukin sama Febri, sisi sebelah kiri adalah tempat dimana katanya Korin dari yang meninggal di sini tuh masih ada di sini. Mulai merinding cuy. Ini ada pita. Apa ini bekas garis polisi ya? Bismillah. Itu kan tadi pohon yang tempat saya opening kan. Bismillah. Yang makin bikin penasaran adalah dari banyak orang di alun-alun tadi. Jadi kita kan sampai ke sini malam tuh ya kan. Malam terus istirahat dulu di alun-alun. Terus nanyain orang kalau tempat angker di Madiun itu salah satunya di Gunung Kendil. Ada suara. Suaranya dari dalam tanah, cuy. Jadi sekarang hampir jam 2 pagi. Oke, kita balik ke Mas Febri. Biar jelas tadi di sini tanah. Suaranya seperti susah jelasin. Mas Feb, oke, sebentar. Jadi memang tidak begitu luas ya daerah yang saya explore ya, karena memang terlalu luas. Jadi kayak saya pilih beberapa saja yang memang tadi sudah dikasih tahu Mas Febri bahwa ada di sebelah situ gitu. Tadi saya sempat menemukan ada kayak pita kuning hitam. Saya curiga itu adalah sisa dari garis polisi, polis line
yang masih tertinggal dari waktu penemuan jasad yang ada di sini. Waktu di situ saya dengar itu ada suara dari dalam tanah, Mas. Kayak suara tanah yang merekah, kemudian kayak ada suara hujan, tapi kan nggak ada air ya, nggak ada hujan sama sekali. Tapi tuh kayak ada suara hujan di dalam tanah, campur-campur. Pokoknya suaranya tuh, kalau itu binatang merayap bukan, kalau itu, aduh susah dijelasin lah. Aku nggak pernah dengar suara di dalam tanah seperti itu. Ya. Gini Mas, yang saya lihat ya, sebenarnya kerajaan gaib yang ada di Gunung Kendil ini itu memang ada di dalam tanah. Jadi kan biasanya kan kalau kita waktu penelusuran yang kemarin kan istananya kan ya ada istana atau rumah gaib lah gitu ya. Itu kan di atas ya. Iya. Tapi kalau kali ini yang saya lihat, yang saya bisa temukan itu kerajaannya ada di dalam. Gitu. Jadi udah nggak asing lagi kalau Mas Arman tadi sempat dengar kayak ya suara-suara dari dalam tanah itu. Iya, itu lumayan lama loh Mas, dan nggak hilang timbul gitu. Saya sempat ngira bahwa mau hujan nih gitu kan, kayak ada suara air dari bawah, ada suara air kayak turun gitu loh, kayak hujan gitu kan. Tapi kok tak amati kok itu dari dalam tanah gitu. Tapi itu ada hubungannya dengan sosok yang meninggal di sini Mas? Atau tuh hal yang berbeda Mas? Kalau hubungan sama ya sosok yang meninggal itu, kalau menurut saya gini Mas. Jadi sosok yang meninggal di sini itu, orang yang meninggal di sini itu kayak memang diinginkan oleh penunggu yang ada di Gunung Kendil ini sendiri gitu. Jadi ya entah itu dibuat budak atau dibuat apa gitu sama mereka, saya juga nggak paham. Tapi memang intinya seseorang tersebut diinginkan sama yang ada di sini gitu. Jadi kalau ada sangkut pautnya itu ya pada akhirnya ketemu benang merahnya itu ya. Ada. Oke, jadi kalau gitu kita harus dibersihkan nih Mas dari sini kan, maksudnya karena dengan dengar cerita Mas Febri seperti itu kok jadi agak serem ya kerabat network ya, karena itu kan berarti kayak dijadikan tumbal dong Mas. Ya bisa dibilang begitu. Tetapi tumbal ini bukan ulah karena seseorang yang kayak memuja sesuatu itu enggak ya. Tapi ini memang murni diinginkan oleh yang di sini gitu. Jadi nggak ada tumbal dari orang, itu nggak ada. Iya, makanya itu berarti jauh lebih serem dong. Artinya kita main ke sini tuh juga kayak apa ya, kayak makakno diri itu loh Mas. Ya kalau kasarannya seperti itu ya. Jadi Mas Febri berarti habis ini harus bisa membersihin kita lah ya. Oke. Tempatnya luas. Sebenarnya ya dari tadi di sini pun sudah banyak ya Mas. Ini ada sekumpulan sosok-sosok gaib yang ada di sini gitu. Tapi ini bagian dari kerajaan gaib itu sendiri? Enggak. Oh beda. Karena kerajaannya di dalam tanah tadi. Di dalam. Kalau di sini yang ada di atas, yang ada di luar gitu. Mereka membentuk suatu kumpulan-kumpulan gitu loh Mas. Jadi enggak seperti biasanya kalau kita penelusuran ya. Kan sering yang banyak sekali yang lalu lalang gitu ya. Kalau ini enggak gitu. Jadi menempati suatu tempat, dan satu tempat ini berkelompok begitu. Berkelompok dan kurang lebih ada 5 sosok gitu. Kurang lebihnya. Oke. Nyambung dari tadi yang Mas Febri bilang kalau misal ada kerajaan di dalam tanah. Waktu saya ke tebing yang sebelah sana, itu ada suara dari dalam tebing itu sendiri kayak duok gitu Mas. Apakah itu juga ada kaitannya dengan seperti yang Mas Febri katakan? Iya ada Mas. Karena nih, jadi di Gunung Kendil ini sendiri ya, yang luasnya ya kita juga nggak tahu ya luasnya seberapa ya. Di dalamnya itu ada kerajaan
jin itu mas. Jadi luas kerajaan ini ya seluas gunung ini gitu. Jadi suara yang ada di sana tadi sama yang ada di situ masih satu area sama kerajaan itu mas. Mereka melakukan aktivitas itu. Baik, sudah ketemu ya sekarang ya jawabannya seperti apa dari hasil kita eksplor di Gunung Kendil, Madiun, Jawa Timur. Terima kasih kerabat Netper telah menyaksikan. Anda bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang sudah kita dapati di sini, seperti apa mistisnya Gunung Kendil. Jadi nggak heran kalau orang Madiun kasih kita rekomendasi untuk datang ke sini. Dan satu lagi mas ya, kalau datang ke sini ya, kita harus punya niatan yang baik lah gitu. Karena ini energinya sangat besar ya kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri. Ya. Kita pamit ya. Ya, saya Arman. Terima kasih sudah nonton.